Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda dan berada. Kembali berjumpa dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Kali ini saya hendak menjawab kembali sebuah pertanyaan pada saudara kita tentang manusia. Tapi kita lihat jam dulu, jam berapa ini? Oh ya, jam 9 kurang 5 menit. Ya, jam 9 malam ya. Kalau istilah nasionalnya bukan jam 9. Itu sudah menunjukkan jam 21. Jam 21. Ya begitu ya. Jam 12 tambah 9. Ya, 21. Kalau jam 8 jam 20 itu. Ya, kita udah cerita jam lah, kita cerita tentang pertanyaan saudara kita tadi. Jadi beliau bertanya kepada saya, Pak Abu, semua kita ini kan mengaku sebagai manusia. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan sungguh manusia itu berada dalam kerugian. Nah, kira-kira gimana ceritanya atau kisahnya, kan begitu maksud beliau. Jadi dulu saya pernah menyampaikan bahwasanya kita ini bukan manusia gitu. Jadi kita ini bukan manusia, saudaraku. Kenapa? Yang manusia itu dianya terbuat dari air sulbi, air mani, ataupun air diri seorang manusia laki-laki gitu. Ini bisa kita lihat di surat At-Tariq yang bunyinya begini. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju mim bainis sulbi wa taraib. Hendaklah manusia itu memikirkan atau memperhatikan ya, atau mempelajari atau meneliti. Dia itu dijadikan dari apa? Diciptakan dari apa gitu. Nah, dijawab oleh Allah itu sendiri. Sesungguhnya manusia itu terbuat dari air sulbi yang memancar dari tulang dada dan tulang rusuk. Kalau bahasa kitanya air mani, air laki-laki. Itulah manusia. Nah, kalau zaman dulu Nabi Muhammad ngomongnya kayak gitu. Kalau zaman sekarang ya tetap seperti itu tulisannya, tetapi diteliti oleh ahli kedokteran, diambil air itu tadi, dibawalah ke laboratorium, dicek di situ, dipelajari, dilihat dengan mikroskop. Ternyata air sulbi itu, 1 sendok makan itu isinya mencapai puluhan juta ekor makhluk yang kepalanya seperti telur ayam, badannya panjang, ekornya ekor cambuk. Nama makhluk itu adalah spermatozoa. Nah, itulah yang dipancarkan oleh ayahanda laki-laki ya. Jelas laki-laki dan mungkin perempuan ya. Orang tua kita yang laki-laki ke dalam rahim ibunda kita. Seketika dia memancarkan itu, sama artinya dia mengeluarkan spermatozoa yang ada tersimpan dalam dirinya. Nah, dipancarkanlah ke situ. Akhirnya spermatozoa itu ya jutaan ekor itu berkejar-kejaran, berlari. Seakan-akan dia sudah tahu sasaran pokok yang harus dia cari itu. Nah, itulah ovum atau telur perempuan yang posisinya ada di ovarium. Nah, itu dikejar oleh spermatozoa tadi. Nah, dalam perjalanan tadi ya tidak cukup jutaan ekor lagi. Ada yang mati, ada yang gugur, ada yang jatuh. Tinggal beberapa ekor lagi bertemu dengan ovum atau telur tadi. Nah, beberapa ekor itulah yang menumbur, menabrakkan diri kepada telur di dalam tempat di mana dia ada. Lama-lama kan telur itu tipis kulitnya itu.
akhirnya robek. Nah setelah robek, sperma tadi bukan dia yang mau masuk, bukan. Dia hanya mengantarkan sesuatu yang ada di kepalanya itu. Bersama dengan robeknya ovum perempuan waktu itu, oleh karena ditumbur terus oleh sperma, maka ekor sperma tadi putus, kepalanya pecah belah dua, keluarlah satu titik atau nuktoh yang masuk ke dalam ovum atau telur perempuan saat itu. Nah itulah hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan berkembang sampai 4 bulan 10 hari. Barulah kita didatangkan oleh Allah dan ditiupkan ke dalam tubuh yang terbuat daripada ovum tadi. Tubuh yang terbuat dari nuktoh tadi yang dilemparkan oleh sperma ke dalamnya itu. Nah, jadi di sini ada beda antara manusia dengan kita. Kalau manusia terbuat dari air mani atau air sulbi, kalau kita yang datang daripada Allah, yang ditiupkan pada saat manusia itu berusia 4 bulan 10 hari. Dan kita bukan manusia. Tapi casing kita, tubuh badan jasad kita itulah yang disebut dengan manusia. Kalau kita tidak, kita adalah yang datang daripada Allah. Ya, seketika terserpih daripada Muhammad, dia bernama Nur. Seketika dia menyaksikan Allah yang nyata adalah Muhammad sebagai utusannya, sebagai wujud serta Allah, namanya mukmin. Seketika dia ditiup, namanya ruh. Seketika dia terpari, dia menamakan dan dinamakan oleh Allah sebagai insan. Padahal insan itu bukan nama dia. Nama lain daripada manusia. Nama lain daripada an-nasu yang terbuat daripada air mani tadi. Nah, seketika dia mampu persoalan, namanya akal. Seketika dia mencari solusi, namanya fikir. Seketika dia menimbang manfaat mudarat, namanya hayal. Seketika dia merangkum, namanya paham. Seketika dia mengeksekusi tentang sesuatu yang dia tampung, yang dia fikirkan, yang dia hayalkan, yang dia timbang, yang dia rangkum, maka namanya ilmu atau alimun. Nah, itulah nama kita. Nah, mengenai masalah insan dalam surat Wal-Asri tadi, ya, itu adalah nama daripada sesuatu yang terbuat daripada air mani, yang disebut dengan spermatozoa, nuktoh yang bercampur dengan ovum di ovarium tadi. Tapi seketika roh dimasukkan ke hati, maka dia dinamakan dengan penamaan, bukan nama dia, penamaan, dengan penamaan tubuh dan jasad yang namanya manusia. Itu saudaraku. Nah, pada poin ini jelas antara kita dengan manusia itu beda. Kita adalah yang datang daripada Allah dan Rasul, sedangkan manusia itu yang datang daripada ayahanda kita atau ibu bapa kita, katakanlah begitu. Itu saudaraku. Nah, kenapa Allah berkata innal insana lafi khusri? Sesungguhnya insan itu, ya, sungguh kami letakkan dia dalam sesuatu yang sifatnya rugi. Ya. Siapakah sesuatu yang bersifat dengan sifat kerugian? Itu adalah tubuh badan jasad yang disebut dengan insan tadi, yang disebut dengan manusia tadi, yang disebut dengan jiwa tadi. Nah, kenapa dia begitu? Nah, jadi spermatozoa tadi kan dia hidup, bernapas, berjalan, berlari, berkembang dalam rahim perempuan. Padahal roh kan belum ditiup. Ya, tapi sudah ada kehidupan pada tubuh mungil itu. Nah, itulah dia manusia. Atau an-nasu atau jiwa. Nah, seketika dia bercampur dengan ruh, dia disebut insan. Nah, jadi ruh itu penamaan, bukan namanya, penamaan. Nah, jadi timbul pertanyaan, yang hidup, yang bernapas, yang berjalan, yang berlari, berkembang dalam perempuan, itu adalah manusia. Oke. Nah, dari apa dia dijadikan? Dari apa dia dibuat? Kalau tubuh badan jasadnya jelas dari saripati makanan. Yang bermula daripada air, ya, mineral, protein, vitamin, dan macam-macam zat.
daripada saripati makanan yang ada di bumi. Nah, itu. Maka dimakan oleh manusia, diolah lagi oleh pencernaan kita, maka diambil intisarinya, dijadikanlah spermatozoa. Itu fisiknya. Tetapi yang hidup di dalam tubuh mungil, spermatozoa, atau an-nasu atau insan tadi, itu terbuat dari 4 anasir. Anasir angin, anasir air, anasir tanah, anasir api. Makanya seketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa timbul hawa?" Dia oleh beliau, karena anasir angin telah memenuhi segala rongga pada kita. Anasir angin itu adalah roh rehan, sifatnya pantang kelintasan, tidak mau melihat orang lebih, orang kaya, orang sukses, orang berhasil. Dia iri, dengki, dia benci. Jadi memang begitulah kodratnya dia itu, Allah jadikan seperti itu. Nah, itu. Kemudian ditanya lagi oleh sahabat, "Ya Rasulullah, mengapa timbul nafsu?" Ya karena anasir air telah menjadi urat, benak, tulang pada kita. Maka timbul nafsu. Nama anasir air itu adalah roh rahmani. Sifatnya pantang kerendahan, maunya tinggi saja. Maunya hebat saja, paling hebat dia, paling bersih dia, paling pintar dia, paling dia, super dia. Tuh. Kenapa dia begitu? Ya begitulah kodrat dia, Allah jadikan untuk dia. Sudah. Ditanya lagi oleh sahabat, "Ya Rasulullah, mengapa timbul dunia?" Dijawab oleh beliau, karena anasir tanah telah menjadi daging, kulit, bulu atau roma pada kita, maka timbullah dunia. Nah, itu. Nama anasir tanah itu roh jasmani, sifatnya rakus, pantang kekurangan. Sudah cukup, ya, sudah kaya, sudah tinggi pangkat, masih juga mengambil hak orang lain. Seakan-akan tidak kan selesai dia itu. Pengen, nah, gitulah. Gitu. Kemudian, "Ya Rasulullah, mengapa timbul syaitan?" Karena anasir api telah menjadi darah pada kita. Anasir api itu adalah roh edafi namanya. Sifatnya apa? Pantang tersinggung, tidak mau kalah. Jadi manusia itu terbuat daripada roh angin, roh air, roh tanah, roh api. Yaitu rehan, rahmani, jasmani, idafi. Disatukan, jadilah dia manusia. Jadilah dia insan, jadilah dia jiwa. Nah, 4 sifatnya ini semuanya tidak baik. Pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Tidak baik. Digabungkan itu muncul 10 sifat. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4, 14. Muncul 3 sifat, benci, dendam, menghancurkan. Itulah kenapa tubuh badan jasad ini yang ianya sejatinya adalah insan atau manusia atau jiwa disebut merugi, disebut khusrin, merugi. Bawaan itu pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Bawaan itu ajib, dia takabur, iri, dengki, fitnah, yang tadi yang saya ceritakan tadi, itulah merugi dia itu. Kalau tidak percaya, cobalah kita bersifat dengan sifat itu di rumah tangga kita, di masyarakat kita. Akan rugi kita, saudaraku. Tidak usah jauh-jauh, satu saja di antara 17 sifat itu kita pakai, akan rugi kita. Katakanlah pantang kerendahan. Kita bergaul dengan keluarga kita tinggi selalu. Dengan tetangga, "Wow, kamu belum apa-apa saya." Dengan masyarakat, satu sifat aja. Udah rugi kita. Kenapa? Udahlah ngomong sama orang itu. Pintar dia, suci dia, segala, padahal dia tidak ada apa-apanya. Nah, kan begitu. Itu baru satu sifat. Nah, sementara dalam tubuh itu 17 sifat. Bayangkan, saudaraku. Itulah dikatakan innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam lembah yang melahirkan kerugian. Artinya roh itu, diri kita itu berada dalam lembah ini loh. Nah, itu dia. Terpari dari hati. Abdi fi qalbi mu'min. Hambaku di hatimu itu namanya mukmin. Namanya orang yang percaya kepada Tuhan, karena dia pernah melihat Allah. Tidak nyata Allah, maka nyata Rasul, utusan. Makanya dia bersaksi. Ada di sini dia. Nah, itu. Itu disebut dengan kita itu berada di dalam
kerugian. Di surah At-Tin kan diceritakan juga. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, sungguh kami jadikan insan itu pada posisi yang sangat baik. Satu menjadikannya Allah, satu asalnya Muhammad, satu namanya mukmin, di tempat yang satu namanya Baitullah hakikat. Sumardatnahu asfala safilin. Kemudian kami jatuhkan, kami masukkan dia ke dalam asfal. Asfal itu yang rendah, yang diinjek-injek, warnanya hitam. Itu nama lain daripada tubuh badan jasad. Nama lain daripada manusia jiwa atau insan. Nah, ke dalam itulah ruh dimasukkan. Sama ilal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka itu pahala yang tidak putus-putusnya. Nah, sama dengan ayat wal asri itu. Innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihat. Ciri-cirinya watawasau bil haq watawasau bil sabri. Dia berwasiat tentang kebaikan dan kebenaran, dia berwasiat dengan kesabaran. Nah, itu sama, kalimatnya sama, sejarahnya sama. Nah, jadi kita masuk pada illal ladzina amanu, kecuali bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, itu. Siapa yang orang beriman? Nah, roh tadi namanya mukmin. Tadinya dia bernama mukmin. Setelah dia dimasukkan ke tubuh namanya insan. Nah, mengambil nama tempat dia tinggal. Selama dia berada dalam tubuh itu, dia akan rugi. Dia akan ikut dengan casingnya dia. Dia harus ukhruju anil ajsamikum wa hukmi fatatunani. Dia harus keluar dari batang tubuhnya, dari hukumku, maka kamu akan bertemu dengan aku. Artinya dia harus keluar daripada tubuhnya. Jangan dia berlama-lama dalam tubuhnya. Tubuhnya itu kan khusri. Tubuh itu asfali safilin. Jangan lama-lama di sini. Dia harus keluar. Nah, keluarnya ruh daripada tubuh, momen itu disebut dengan mi'raj. Naik derajat. Mi'raj itu disebut dengan sholat, menghubungkan rasa diri kepada Tuhan. Makanya illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang beriman. Seketika dia masuk ke tubuh namanya insan. Kalau dia keluar bertemu dengan Tuhannya, dia bernama mukmin kembali. Jadi orang beriman atau mukmin itu hanya terjadi seketika dia berhadapan dengan Allah dan Rasul di dalam sholat. Kalau dia masuk dalam tubuhnya, bukan mukmin lagi namanya, insan atau manusia. Gitu saudara. Makanya dia harus keluar dari batang tubuh ini. Keluarnya bagaimana? Apa dia harus keluar benar? Enggak. Yang keluar itu adalah ingatan, rasa, serta kesadarannya. Menuju kepada Allah dan Rasul. Demi mempermudah langkah kita menuju jalan selamat. Kan gitu bahasa kita. Moto kita. Keluar dia. Kan dikatakan illal ladzina amanu. Nah, itu kan kecuali orang yang beriman. Nah, roh itu kalau dia berada dalam tubuh namanya insan. Kalau dia sudah keluar namanya mukmin. Nah, kalau dia keluar namanya orang beriman. Kalau dia masuk bukan orang beriman lagi tapi insan lagi dia. Gitu. Maka dikehendaki kita selalu beriman. Artinya dikehendaki selalu sholat doimun. Sholat berkekalan. Ingatan kita, perasaan kita, sedang kita selalu bersama Allah dan Rasul. Meskipun kita tidak dalam ritual sholat. Makanya sholat itu ada 3 macam. Ada amilus sholah. Amilus sholah itu artinya tegak, ruku, i'tidal sujud duduk, membaca Allah Akbar sampai salam. Itu amilus sholah. Ada aqimis sholah. Itu ritual kita menyatukan rasa diri kepada Allah Rasul di dalam sholat. Ada hafizus sholah. Menjaga action daripada sholat kita tadi. Suara kita, kata kita, gerak kita, perbuatan kita mencerminkan kalau kita memang berhubung dengan Tuhan. Suara Allah tidak nyata, melainkan nyata pada Rasul. Kata Allah tidak nyata, melainkan nyata pada Rasul. Perbuatan Allah tidak nyata, melainkan nyata pada Rasul. Dan suara Rasul tidak nyata, melainkan nyata pada kita. Kata Rasul tidak nyata, melainkan nyata pada kita. Perbuatan Rasul tidak nyata, melainkan nyata pada kita. Itulah saudara imun, saudaraku. Kita adalah cerminan Allah dan Rasul. Lepas daripada itu kita akan menjadi hewan, iblis, jin, setan, saudaraku.
Gitu. Maka jangan kita sembarang kita bersuara, kita berkata, berbuat. Orang tahu ini hewan ini. Dia tidak bisa membedakan laki-laki dan perempuan, misal. Tidak bisa membedakan istri orang dan istri dia, misal. Tidak bisa membedakan harta dia dengan harta orang, misal. Padahal benar. Kan ada yang seperti itu. Itu hewan. Nah, kalau dia sudah menjadi jin, nah mulai gelisah kasak kusuk. Kenapa sini sudah mengamuk ini sifat buruk? Iri, dengki, hasut sudah mengamuk. Keluar pula dalam bentuk suara kata. Iri dengkinya tadi. Oh, si anu itu begitu. Itu iblis. Kemudian mengeksekusi orang. Efek bersifat buruk tadi. Itu setan. Maka setan itu tidak gaib, nyata adanya. Siapa setan? Kita. Kapan? Seketika sifat buruk tadi kita lampiaskan dalam bentuk perbuatan. Setanlah kita. Makanya kata Allah, kata Rasul, setan itu tidak gaib, tapi nyata bagi kamu. Kenapa? Karena kamu itu yang setan. Kapan? Seketika sifat buruk tadi kita laksanakan, kita tunjukkan dalam bentuk perbuatan. Maka benar kalimat Allah tadi, alam ahad ilaikum ya bani adam alat abdu syaitan innahu lakum adu mubin. Aku sudah jelaskan kepadamu, hai Adam, hai manusia, jangan dituruti, jangan disembah kehendak setan itu. Sesungguhnya bagi kamu nanti setan itu kan nyata dari mana? Nyata pada kamu, karena kamu pelakunya. Pelaku apa? Pelaku sifat buruk dalam dada kamu. Yang 17 macam tadi, itulah jin. Dia ada, dia terasa, dia tersembunyi, namanya jin. Karena dia menyertai kita, namanya jin korin. Jadi jin korin itu adalah sifat manusia, saudaraku, yang 17 macam tadi. Jadi manusia dan jin itu ada dalam dada. Al-Aziz waswisu fisudur. Sifat was-was itu dalam dada. Kenapa? Sumbernya ada di dalam dada. Siapa? Minal jinnati wan nas. Daripada jin dan manusia. Jin itu sifatnya, manusia itu dia yang saya ceritakan. Tuh. Nah, jadi seketika dia keluar dari tubuhnya, belum. Kita tidak boleh meloncat. Jadi ada amilus sholah, ada akimus sholah, ada hafizus sholah. Itulah sholat imun. Nah, jadi seketika kita keluar dari tubuh kita dalam bentuk rasa, ingatan, kesadaran kita hubungkan dengan Allah dan Rasul, itulah kita disebut lagi mukmin, orang beriman. Momentum kita melaksanakan itu disebut amal soleh, perbuatan soleh. Apa itu soleh? Soleh itu sholat. Induk perbuatan itu sholat. Nah, jadi dalam surah Al-Asri, innal insana lafi khusri illa lazi amanu wa amilus sholihat. Sesungguhnya manusia itu, insan itu berada dalam kerugian, di lembah kerugian, kecuali jika dia bernama dengan nama orang beriman, dia melakukan amal soleh, dia sholat. Itu sama dengan surat At-Tin tadi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safil illa lazina amanu wa amilus sholihat. Nah, itu kecuali orang beriman dan beramal sholehat. Orang beriman itulah nama kita seketika keluar dari tubuh, berhadapan dengan Allah Rasul di dalam sholat. Itulah orang beriman. Ingatan kita, rasa kita, kesadaran kita keluar, bukan rohnya keluar, tidak. Ingatan kita, perasaan kita, kesadaran kita keluar menuju kepada Allah dan Rasul. Apa barometernya Pak Abu? Kalau kita bersama Allah dan Rasul, yaitu tadi suaranya, katanya, perbuatannya, memperlakukan apa yang ada pada Allah dan Rasul. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih daripada itu pasti suara hewan, kata hewan, perbuatan hewan, suara jin, ya, kata jin, perbuatan jin, suara iblis, kata iblis, perbuatan iblis, suara setan, kata setan, perbuatan setan. Selain pada Allah dan Rasul tadi. Makanya dituntut kepada kita semuanya oleh Allah dan Rasul supaya kita ini sholat doimun. Ya, bukan hanya amilus sholah ya, azan datang, kita ke masjid, berwudu, tegak, rukuk, sujud, duduk, iktidal, baca Allah bersama salam, berdoa panjang lebar. Bukan hanya itu betul, tapi bukan hanya itu. Dikendaki pula hati kita, rasa kita, batin kita juga mendirikan sholat di hadapan Tuhan. Ya, nah itu.
Dan itu pun belum hanya itu, dan tidak sebatas itu, kita pun diharapkan untuk merealisasikan itu. Suara kita, kata kita, gerak kita dalam sholat itu direalisasi dalam bentuk perbuatan kita di luar sholat. Maka saya katakan suaranya harus bagus, katanya harus rapi, perbuatannya harus menyenangkan orang. Jadi kita tidak usah tanya sama orang, bagaimana kepribadian si A, si B, si C. Lah ketahuan dari cara dia bersuara, dia berkata, dia bergerak, ketahuan apakah dia sedang menjadi manusia atau sedang menjadi dirinya mukmin. Kalau dirinya mukmin pasti dia bersuara bagus, berkata bagus, berbuat bagus seperti yang dikehendaki oleh Rasul. Makanya pedoman bersuara, pedoman berkata, pedoman berbuat diturunkan dalam bentuk kitab Quran. Nah, siapa yang bawanya? Ya Rasulullah lah. Dari mana Rasulullah tahu? Ya daripada Allah. Maka itulah pedoman kita. Jadi itu saudaraku. Jadi ya kalau roh tadi berada dalam tubuh, artinya dia berada pada lembah ya, kerugian, atau dia pada lembah yang rendah lagi hitam, ya rugilah dia. Ya, binasalah dia dengan keadaan kondisinya itu. Tapi kalau dia keluar daripada lembah khusri tadi, lembah asfali safilin tadi, maka dia berubah nama menjadi mukmin atau orang beriman. Tentu dalam kondisi amal soleh atau sholat. Nah itu saja saudaraku, jawaban daripada pertanyaan saudara. Ya gimana ya, saya salut dengan beliau ini. Dia punya basic, dia punya pengetahuan, ilmu yang luas. Dia memotivasi saya untuk menyampaikan pelajaran-pelajaran agama. Kepada Allah saya bersyukur, kepada Rasul saya bersyukur, kepada beliau saya ucapkan terima kasih atas pertanyaan itu, memotivasi saya. Padahal saya nih hari ini, full pemikiran, full perasaan, full persoalan. Yang namanya kita orang hidup kan tidak mungkin tidak ada persoalannya. Tapi enak. Nah, jadi tadi sudah Isya ya. Sudah Isya saya buka ada pertanyaan dari beliau. Nah, makanya sekarang ada berapa menit ini? Udah 20 menit lebih ya. Saya coba menjawab dalam bentuk video ini. Jadi itulah saudaraku, semoga bermanfaat. Kepada saudara penanya, itulah yang bisa saya sampaikan. Manusia itu bukan kita. Nah, manusia itulah casing, yaitu tubuh badan jasad kita yang terbuat dari air mani. Itulah manusia. Kalau kita bukan manusia, tapi kita datang daripada Allah Rasul, nama kita mukmin, orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, ditiupkan ke dalamnya, dalam bahasa lainnya, sumaradadahu asfali safilin, kemudian kami jatuhkan ke dalam lembah yang aspal, lembah yang rendah dan hitam yang diinjek-injek gitu. Nah kemudian ada lagi, kalau saya boleh tambah ya, At-Taghabun ayat 2 kan jelas itu, wallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'minun innahu ya'lamu bima ta'malun. Dia yang menjadikan batang tubuhmu yang satu di dalamnya. Nah itu dia, ada yang kafir di dalamnya, ada yang beriman. Nah, jadi batang tubuh yang satu ini di dalamnya ada dua, ada yang kafir dan ada yang beriman. Yang kafir siapa? Innal insana li rabbih lakanud. Yang kafir itu namanya insan, yang terbuat dari 4 anasir yang saya ceritakan tadi. Yang mukmin siapa? Yang datang daripada Allah, yang ditiupkan seketika tubuh itu berusia 4 bulan 10 hari. Makanya dalam tubuh kita itu antara yang kafir dan mukmin tadi kan perang-perangan itu. Selalu berkuasa, ingin menguasai tubuh jasad ini, ingin mendominasi lah suara, kata, perbuatannya. Si kafir ingin suara itu nyata dalam bentuk suara kekafiran, kata kekafiran, perbuatan kekafiran, artinya yang tidak disesuaikan kehendak Allah dan Rasul. Sementara mukmin juga begitu, dia pengen mendominasi tubuh itu, ingin menyuarakan suara, kata, perbuatan Allah dan Rasul. Nah berperanglah dia, dan itu kan terasa dengan kita. Jangan tanyakan lagi apa hadisnya, mana hadisnya, kan itu kenyataan, fakta itu. Nah itu, kadang-kadang kan kita dengar ceramah orang tasawuf ini kan banyak dalihnya itu. Mana dalilnya, mana asasnya, mana dasarnya. Padahal yang kita tanyakan itu pengalaman hidup kita yang kita lakukan sehari-hari. Dan itu terasa benar loh. Ya sama beginilah. Ya maaf, ini bukan saya merendahkan.
Pak Abu mengatakan jika Anda lapar, maka makanlah, tentu Anda akan kenyang. Mana dalilnya? Wah, saya kata, tidak seperti itu. Ya, kalau kita sudah merasakan kenyataannya dan real adanya, dalil itu bukan tidak perlu, tetapi tidak dipakai lagi. Gitu. Termasuk dari mana Pak Abu tahu bahwa diri kita itu terbuat dari anasir angin, air, tanah, api? Lah kan kita tahu. Bagaimana mungkin kita hidup tanpa angin? Ya kan? Nah, bagaimana mungkin kita bisa hidup tanpa air? Bagaimana mungkin kita bisa hidup tanpa tanah? Bagaimana mungkin kita bisa hidup tanpa api? Artinya antara kita dengan 4 anasir tadi berhubungan. Kenapa berhubungan? Karena di dalamnya ada 4 anasir, di luarnya ada angin, air, tanah, api. Makanya kita klop. Kalau kita masuk pada ilmu kebatinan, maaf, tapi saya tidak akan ngajarin ya, ini salah ini. Nah, seorang yang ahli di bidang ilmu torikat, yang dalam kajian tasawufnya, dia tahu jalan roh yang ada pada diri kita. Artinya jalan angin, jalan air, jalan tanah, jalan api, dia tahu. Seandainya dia tutup jalan angin, kita tidak bisa bernapas, saudara. Gitu nah, susah bernapas. Itu. Kalau dia tutup jalan air, kita kehausan. Kehausan. Kalau ditutupnya jalan tanah, maka kita merasa gelisah. Berat badan ini. Tidak bisa diaksenkan. Kalau ditutup jalan api, maka kita seperti tidak bersemangat. Letih. Makanya angin, air, tanah, api ditunjukkan oleh Allah dan Rasul sebagai gambaran adalah mobil. Nah, mobil aja kita ambil ya. Mobil itu ada air, ada angin ya, ada angin dulu ya. Ada angin. Karena tanpa angin api pasti mati. Padam dia. Ada angin. Ya. Satu di mobil itu ada air, ya, radiator itu, nah, ada air. Ada tanah juga. Dari mana dapat besi, bahan-bahan kalau tidak dari tanah? Ada api juga, itu paling dominan. Kalau api itu tidak hidup, tidak bisa jalan mobilnya. Kira-kira gitu gambarannya. Sedangkan sopir itu dalam bahasa tubuh kita adalah ruh, ya kan? Ruh. Makanya ketika mobil tabrakan, polisi tidak mungkin nanya mobil, pasti nanya ruh. Maksudnya pasti nanya sopir. Nah, gitu juga kalau tubuh kita dikubur nanti, tidak mungkin malaikat mungkin nanya tubuh ngapain. Pasti dia nanya ruh gitu nah. Karena ruh itu sopirnya. Oh, itu aja saudaraku, ini sudah melebar, ini udah kemana-mana ya. Saya minta maaf ya, namanya ya karena kita ya terbuka ya, kita tidak mau kikir ataupun menahan-nahan ya, kita sampaikan saja. Semoga ini bermanfaat. Oke, saudaraku, terima kasih atas pertanyaannya. Inilah jawaban saya. Di bidang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.